Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Teknis Otodidak. Alhamdulillah kali ini saya kedatangan HP Nokia ya, dengan kasus HP ini mati total. Kata si pemilik terakhir kali itu dicas nggak bisa ya, sehingga ini HP-nya sampai mati total. Ini tadi sebelumnya sudah saya coba colokkan ke USB doktor, namun tidak ada pergerakan arus ya. Ini akan coba saya ganti konektor casnya dulu ya, atau port casnya dulu. Namun di sini kita harus bongkar HP-nya dulu. Kebetulan ini SIM cardnya model potongan kayak gini. Sering sekali nyangkut, kalau ditarik kadang bisa patah untuk bagian cangkang SIM cardnya ya. Oke, ini mau kita buka dulu. Pertama pakai obeng bintang ya. Ini obeng bintang ciri khas dari HP-HP Nokia jadul ya. Jadi masih menggunakan obeng bintang seperti ini. Dan untuk HP ini sepertinya sudah bukan asli made Finlandia ya, sudah bukan asli rakitan Nokia zaman dulu. Ini sepertinya sudah buatan Vietnam ya. Jadi sudah berbeda kualitasnya. Kalau Nokia zaman dulu yang paling awet itu yang buatan Finlandia. Oke, di sini kita mau coba congkel casingnya pakai pisau IC sepertinya. Tapi pisaunya ini tumpul ya, tidak begitu tajam. Ini biasa saya pakai untuk bongkar-bongkar casing maupun Android juga saya pakainya ini. Oke, kita ambil selah di bagian yang agak sedikit terbuka sepertinya biar gampang bukanya. Nah, tapi untuk di bagian atas ini harus hati-hati karena di sini ada LCD ya. Nah, kalau sudah terbuka sedikit bisa langsung diangkat ya. Oke, ini kita keluarkan dulu untuk bagian mesinnya ya. Ini baterainya seperti ini sudah gantian ini. Nih, coba saya cas nih. Sebelumnya tadi sudah saya tes itu tidak ada pergerakan arus ya. Coba kita tes lagi. Tuh, tetap nggak ada ya. 00, tidak terbaca sedikit pun. Oke, langsung saja kita angkat mesinnya ya. Ini modelnya hanya seperti dikaitkan ya, dia modelnya dikunci saja. Jadi gampang bongkarnya, tinggal ambil dari sini ya, congkel seperti ini pakai pinset udah gampang kok. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga sering dapat ya kalau untuk tipe-tipe Nokia gini dengan kerusakan konektor cas. Jadi sayang sekali kalau garapan kayak gini nggak saya pegang yang nggak ketang 50.000 ya, masih dapat lah untuk garap-garap konektor cas HP seperti ini ya. Untuk stoknya alhamdulillah saya masih banyak juga untuk tipe-tipe kayak gini. Karena bisa dibilang stok konektor cas itu laku satu sebenarnya udah untung banyak ya. Udah untung banyak, kalaupun kita beli banyak juga nggak akan rugi teman-teman. Karena sekali pasang juga kita sudah dapat untungnya dan sudah punya stoknya juga ya, sudah aman stoknya. Oke, ini untuk LCD-nya biasanya saya karetin seperti ini ya, karena nanti kita harus gunakan ragum untuk dijepit. Takutnya nanti kalau nggak dikaretin gini kita lupa LCD-nya itu balik ke atas, kemudian nanti terkena blower bisa nguning LCD-nya ya, bahkan bisa hitam. Nah, biasanya saya gunakan ragum seperti ini untuk menjepit boardnya ya, atau PCB-nya. Posisikan senyaman mungkin karena setiap holder berbeda-beda ya. Ini karena kebetulan yang paling deket di tangan saya yang bisa saya jangkau ini hanya holder YCS. Sebenarnya saya ada beberapa holder lainnya yang biasa saya pakai zaman dulu itu, tapi ini coba pakai YCS saja. Oke, untuk melepasnya di sini biasanya saya tambahkan sedikit flux atau biasanya saya olesi timah ya sambil disolder. Tapi kali ini kita coba pakai flux aja, nanti kalau kira-kira keras nggak bisa diangkat langsung ya, kita akan tambahkan sedikit timah nanti. Kita coba pakai flux dulu. Ini untuk panas blowernya ya, atau panas hotgunnya di 350 dengan angin 100 ya. Ini blower yang saya pakai ini Quick 2008 ya. Jadi untuk anginnya itu halus ya, tidak tidak nusuk, beda dengan seri-seri Quick 857D. Kalau Quick 857D itu jenis anginnya itu nusuk ya. Kalau untuk Quick 2008 itu jenis anginnya halus. Oke, ini alhamdulillah bisa terlepas ya, tidak begitu sulit. Jadi asap flux ini kadang bikin batuk teman-teman. Jadi usahakan pakai masker atau pakai kipas penyedot asap itu ya. Nah, selanjutnya ini sisa dari timah konektornya. Ini biasanya saya ratakan, saya oles-oles seperti ini ya, biar rata. Kemudian nanti juga kalau dipasang itu gampang nempel ya. Ini ada bagian yang agak sedikit sulit di solder, kayaknya bekasnya ini bekas kena air, ini agak sedikit berkarat. Nanti coba saya bersihkan dulu. Oke, ini untuk stok konektor casnya seperti ini. Ini mohon maaf HP saya agak sedikit bergetar teman-teman.
Ini stok konektor casnya sudah saya siapkan, dan untuk kaki-kaki dari pin konektor ini harus disolderin dulu ya teman-teman. Ini sudah saya solderin, jadi ini tinggal saya tambahkan sedikit flux seperti ini biar di bagian dalamnya itu nggak langsung leleh nanti kalau terkena blower ya. Jadi usahakan ditambahkan sedikit flux. Oke, selanjutnya posisikan ya, posisikan senyaman mungkin untuk posisi blowernya teman-teman. Usahakan jangan mengarah ke arah LCD ya, ini kita arahnya ke atas ya, berlawanan dengan posisi LCD yang saya kasih karet tadi ya, arahnya ke sini. Nah, setelah dipasang seperti ini, usahakan di kaki-kaki pin konektornya nanti disolderin satu-satu ya teman-teman, biar kuat. Tapi kalau sudah yakin bisa pakai blower seperti ini langsung menyatu ya nggak apa-apa, udah sama aja. Nah, tunggu dingin baru nanti kita akan coba tes ya. Oke, ini sudah lumayan dingin. Lanjut kita akan ke proses pengetesan. Ini karetnya ini dicopot dulu. Nah, kita ke mode zoom out dulu biar kelihatan semua. Nah, ini dipasang lagi LCD nya, kemudian pasang ke cangkang dari PCB nya dan tancapkan baterainya. Nah, kita coba cas ya, ini coba sambil kita lihat di USB dokter, mudah-mudahan sudah berhasil ya. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini bisa dibilang gampang asal kita sudah tahu posisi kerusakannya ya teman-teman. Jadi kalau untuk konektor cas yang paling sering sering masuk tuh biasanya saya stoknya agak sedikit banyak ya. Alhamdulillah ya, ini sudah nyala tuh, sudah ada pergerakan arusnya ya, 0,1 sekitar 100 mA. Alhamdulillah sudah berhasil nyala. Oke, baiklah teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut di video-video berikutnya dengan kasus-kasus HP yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Salam teknisi otodidak.